Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam bukanlah sekadar kumpulan ritual ibadah mahdah, melainkan sebuah din, sebuah pandangan hidup yang kamil dan syamil. Memberikan panduan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi membentuk pribadi muslim yang utuh, yang beriman kuat, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk mencapai tujuan mulia ini, nilai-nilai Islam tidak cukup hanya diajarkan sebagai satu mata pelajaran terpisah, melainkan harus terintegrasi dan mewarnai seluruh napas kehidupan lembaga pendidikan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh hidupnya adalah perwujudan nilai-nilai Islam. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat. Pada sesi kali ini, kita akan membahas sebuah aspek yang menjadi ruh dan pembeda bagi LPI, yaitu strategi praktis mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum operasional satuan pendidikan dan budaya sekolah. Bagaimana kita memastikan bahwa visi dan misi keislaman lembaga tidak hanya tertulis indah di dokumen, tetapi benar-benar hidup, dirasakan, dan diamalkan dalam proses pembelajaran dan interaksi sehari-hari di sekolah, madrasah, atau pesantren kita. Mengapa integrasi nilai Islam ini begitu penting? Pertama, karena tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk karakter Islami, bukan sekadar transfer pengetahuan. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian, semangat mencari ilmu, harus dipraktikkan, bukan hanya diketahui. Kedua, untuk pembentukan kepribadian yang holistik, integrasi memastikan bahwa pengembangan aspek spiritual, moral, dan sosial berjalan seiring dengan pengembangan aspek intelektual dan fisik siswa. Ketiga, untuk menciptakan lingkungan Islami yang kondusif. Sekolah atau madrasah pesantren seharusnya menjadi miniatur masyarakat Islami yang ideal, tempat siswa merasa nyaman mengamalkan ajaran agamanya dan terlindungi dari pengaruh negatif luar. Keempat, untuk menjawab ekspektasi dan amanah dari orang tua dan masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya ke LPI, dengan harapan mereka mendapatkan pendidikan agama dan akhlak yang kuat. Integrasi nilai ini perlu dilakukan secara sadar dan terencana dalam dua ranah utama, kurikulum operasional dan budaya sekolah. Mari kita lihat ranah pertama, integrasi nilai Islam dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP, terutama dalam konteks kurikulum merdeka, adalah dokumen hidup yang dirancang oleh sekolah sendiri sebagai panduan pembelajaran. Disinilah manajemen LPI memiliki peluang besar untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara strategis. Visi, misi, dan tujuan sekolah ini adalah fondasinya. Pastikan rumusan visi, misi, dan tujuan LPI secara eksplisit mencantumkan target pembentukan karakter Islami, pencapaian akhlak mulia, atau penguasaan kompetensi keagamaan sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan, setara dengan tujuan akademik. Visi misi ini harus menjadi bintang penuntun bagi seluruh program sekolah. Pengorganisasian muatan atau pembelajaran, seleksi dan pendekatan konten saat memilih materi atau buku ajar untuk mata pelajaran umum. Usahakan memilih konten yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Lebih jauh lagi, dorong guru untuk menggunakan pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran umum dengan kebesaran Allah. Ayat-ayat
kauniyah, sejarah Islam, atau prinsip etika Islam. Misalnya, belajar IP sambil merenungkan keteraturan ciptaan Allah, belajar sejarah sambil mengambil pelajaran, belajar ekonomi sambil mengenalkan prinsip muamalah syariah, belajar bahasa sambil menggunakan teks-teks yang mengandung nilai moral. Integrasi tematik, merancang unit pembelajaran tematik yang secara sengaja mengintegrasikan antara mata pelajaran umum dengan pendidikan agama Islam atau materi kekhasan lembaga. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bernuansa Islami. Manajemen dapat mengarahkan pemilihan tema P5 yang sangat relevan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan umat. Contohnya, proyek gaya hidup berkelanjutan dikaitkan dengan konsep menjaga lingkungan dan tidak israf dalam Islam. Proyek Bhinneka Tunggal Ika dikaitkan dengan konsep ukhuwah Islamiyah dan tasamuh. Proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya dikaitkan dengan pentingnya kesehatan jasmani dan ruhani dalam Islam. Proyek Kewirausahaan dikaitkan dengan etos kerja dan prinsip ekonomi Islam. Strategi pembelajaran mendorong penggunaan metode pembelajaran yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti diskusi atau musyawarah, refleksi mendalam, pembelajaran kooperatif, keteladanan guru, serta pembiasaan adab menuntut ilmu. Asesmen mengembangkan instrumen asesmen yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga secara otentik dapat mengamati dan menilai perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Tentu dengan cara yang bijaksana dan tidak menghakimi. Peran manajemen di sini adalah memimpin dan memfasilitasi proses ini. Kepala sekolah perlu memastikan visi misi Islami tertuang jelas dalam KOSP. Ia perlu mendorong dan memberikan contoh bagaimana integrasi nilai bisa dilakukan dalam RPP atau modul ajar. Ia perlu memfasilitasi forum diskusi antar guru untuk berbagi ide dan strategi integrasi nilai dalam pembelajaran sehari-hari. Ranah kedua yang tak kalah pentingnya adalah integrasi nilai Islam dalam budaya sekolah. Budaya sekolah adalah nilai-nilai yang dihidupi dan dipraktekkan dalam interaksi dan rutinitas sehari-hari. Disinilah nilai-nilai Islam benar-benar diuji implementasinya. Manajemen sekolah berperan besar dalam membentuk budaya Islami ini melalui berbagai strategi. Keteladanan ini adalah strategi yang paling kuat. Kepala sekolah, para wakil, guru, hingga staf administrasi harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Kejujuran, kedisiplinan, kesantunan berbahasa dan bersikap, kepedulian terhadap sesama, semangat kerja keras, dan ikhlas. Keteladanan ini akan lebih berbicara daripada sekadar aturan tertulis atau nasihat lisan. Manajemen perlu menekankan aspek keteladanan ini dalam pembinaan dan bahkan penilaian kinerja PTK, pembiasaan, ibadah, dan akhlak mulia. Manajemen perlu secara sadar merancang dan mengelola program pembiasaan yang konsisten. Contohnya, memastikan pelaksanaan sholat duhur dan asar berjamaah, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Program tadarus Al-Quran rutin, program infak atau sedekah mingguan, pembiasaan mengucapkan salam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta menerapkan adab-adab Islami dalam pergaulan. Lingkungan fisik yang Islami. Mengelola penataan lingkungan fisik agar mendukung suasana Islami. Misalnya, memastikan ketersediaan, kebersihan, dan kelayakan tempat ibadah. Menyediakan pemisahan fasilitas tertentu jika diperlukan sesuai syariat dan budaya setempat. Menghiasi dinding dengan kaligrafi ayat Al-Quran, hadis
yang memotivasi atau poster adab-adab Islami. Menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan sekolah secara umum. Interaksi sosial yang Islami mendorong terciptanya iklim sosial yang dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah. Saling menghormati, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, serta bebas dari perilaku tercela seperti ghibah, fitnah, atau permusuhan. Mengelola penyelesaian konflik antar warga sekolah secara damai dan adil sesuai tuntunan Islam. Menegakkan aturan tentang interaksi antar lawan jenis atau cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan. Mengelola kegiatan kesiswaan yang dapat memperkuat identitas dan praktik keislaman, seperti rohani Islam, mentoring keagamaan, kajian kitab, lomba musabakah, tilawatil Quran, atau cerdas cermat Islam, kegiatan bakti sosial, atau penggalangan dana kemanusiaan. Komunikasi sekolah menggunakan bahasa dan salam Islami dalam komunikasi formal maupun informal. Peraturan dan tata tertib memastikan bahwa tata tertib siswa dan peraturan kepegawaian selaras dengan nilai-nilai dan adab Islami, serta ditegakkan secara konsisten, adil, namun tetap mendidik dan manusiawi. Peran manajemen dalam membangun budaya Islami ini sangatlah sentral. Bukan hanya sekadar membuat aturan atau program, tetapi menciptakan sistem yang mendukung, memfasilitasi kegiatan pembiasaan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta yang terpenting, memberikan keteladanan secara terus-menerus. Tentu saja, upaya integrasi nilai Islam ini memiliki tantangan. Misalnya, bagaimana melakukannya secara substantif dan bermakna, bukan sekadar formalisme atau simbolisme belaka. Bagaimana menjaga keseimbangan antara penguatan nilai Islam dengan pencapaian target kurikulum nasional atau kompetensi umum. Bagaimana memastikan pemahaman dan komitmen seluruh guru dan staf. Bagaimana menghadapi keragaman pemahaman keagamaan di internal LPI secara bijaksana. Dan bagaimana mengukur dampak dari integrasi nilai ini secara efektif. Tantangan-tantangan ini memerlukan kearifan, dialog, kolaborasi, dan evaluasi terus-menerus dari pihak manajemen. Sebagai kesimpulan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara otentik dan menyeluruh ke dalam kurikulum operasional dan budaya. Sekolah adalah sebuah keharusan bagi lembaga pendidikan Islam yang ingin mewujudkan visi dan misinya secara utuh. Ini bukan tugas yang mudah dan tidak bisa dilakukan secara instan. Ia memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat, perencanaan yang strategis, implementasi yang konsisten dalam praktik pembelajaran dan interaksi sehari-hari, keteladanan dari seluruh warga sekolah, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang sungguh-sungguh, insya Allah LPI dapat menjadi tempat persemaian generasi Rabbani yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh iman dan mulia akhlaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah lembaga-lembaga pendidikan kami sebagai taman-taman ilmu dan adab yang menebarkan nilai-nilai kebaikan. Islam, bimbinglah para pengelolanya agar mampu mengintegrasikan ajaranmu dalam setiap aspek pendidikan. Sehingga lahir dari dalamnya generasi yang mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan bermanfaat bagi semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.